Wah, Pagi. Pagi, Ko Hansen, Jesusi. Hai Ari, pagi. Pagi, Clinton, Palu. Halo, Bro Angga. Anda belajar? Halo, Clinton. Halo, salam kenal semuanya. Salam kenal. Salam kenal. Salam kenal. Halo, selamat pagi Papa Yuna. Selamat pagi, Bapak Angki. Bapak siapa ini? Calon papa dong. Oh iya, calon papa. Pagi, Ko Beni. Pagi. Oh, gelap banget belakangnya kok. Kenal Makassar semuanya, brother sister. Halo, pagi Bro Willy. Alhamdulillah. Pagi. Selamat pagi, brother sister. Palu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Karolus. Asunce. Pagi Bro Herman. Pagi. Jaga sekali. Pagi Koroni. Halo pagi semua. Selamat pagi, Ron. Pagi. Pagi. Pagi Bro Anggoro. Pagi bro. Gelap Halo, banget. Bro. Gelap banget. Belum cahaya kayaknya. Kalau Bro Anggor di situ gelap, di sini terang, Bro. Oh, siang dan malam ya. Selamat pagi. Pagi semua, welcome. Selamat datang ya. Pagi, Darwin. Wah, ini udah pada sarapan pagi belum ya? Belum. Nanti bro Ben bilang juga saya juga belum. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Halo, Bro Ben. Tahan aja dulu ya semua. Halo, selamat pagi Bro Sis yang dari Makassar, Palu. Itu suaranya Mita ya? Pagi Sisi. Pagi-pagi. Selamat pagi, Suster. Halo, Aping. Pagi Revi. Halo, Paping. Mokol ya. Pagi Bro Aping. Halo. Angga. Pagi. Halo Bro Aping masih di mood tuh. Halo, selamat pagi Bro Roni. Halo, Bro Aping. Hey brother. Wah, Halo Eka. Kiri. Ya, udah semua call belum Eka? sudah apa? Udah semua call belum? Smokol. Oh, sosmokol. Jangan sudah bro. Saya Harus salah. terus smokol. Harus Jangan terus semua call. Noni semua call. Boleh Jo. Sudah. Boleh Jod logan? Sudah. Sudah. Oh. Boleh Jo. Boleh Jona. Sikat Jo. Boleh Jod logan? Boleh Jo, seboleh. Boleh. Boleh Kak. So, may tuwalay minahasa. Mar minahasakar. Waduh, roaming lah jadinya. Halo, Revina. Susi. Mirip gitu, Bro, bahasa selayar. Pasti bisa lagi. Jauh, ujung dengan ujung itu. Aping Palu. Udah berubah pas di Palu.
Iya bener ya. Selayar sama Manado. Di Palu di filter ya. Ternyata Sulawesi kecil ya. Orang Selayar sama orang Manado bisa ketemu dalam dalam 1 jam. Iya. Ya. Namanya pertemuan di udara, bro. Sebatas jentikan jempol, bro. Telunjuk. Tergantung jempol yang mana kok. Ya, jangan pakai jempol kaki. Jempolnya siapa? Morning semua, proses. Woi, Pagi, Uncle. brother yang Oh, jauh hey, nih. Uncle. Uncle. Welcome brother dari Tangerang. Tangerang. Siap. Siap, Berada di bro. Tangerang ya. Welcome Uncle. Revi, gimana kok? Layarnya aja belakangnya. Ditutupin gambar. Keren sekali. Halo Adi. Tes tes. Tes 1 2 3. Oh akhirnya. Nggak ada suara. Pagi Ko Charles. Jenny. Morning semua. Morning. Pagi Ko Adi. Pagi brother, sister. Wow, awesome. Halo Bro John Lee, Sis Weldy. Halo Bro Adi. Kompak nih baju biru-biru. Ya Bro. Pagi brother and sister. Halo Revi. Selamat pagi Pak Joni. Apa kabar, bro? Halo Pak Yudi. Pagi, bro. Halo, Pagi bro. Pak Julius. Riki, bagaimana Jakarta? Tangerang. Ada Palu. Bitung. Tangerang. Iya, Halo Bro Maxi. Tangerang lagi agak sepi nih PSBB. Oh, PSBB ini ya, jalan nih. Ya diperpanjang lagi 2 minggu kan? Udah, Jakarta tapi ya, Jakarta kalau Tangerang nggak terlalu, Ji. berarti Nggak libur ketat, kok Ji. ini, libur panjang kok ini. Libur ya begitu. Ambil survei tempat. Gitu nih. Pagi Bro Ricky. Pagi, bro. Ko Joni, pagi. Oke, berarti kita mulai ya. Selamat pagi saudara-saudari, Bapak, Ibu, Brother, dan Sister sekalian. Selamat datang di Kebaktian Online GKDI Makassar. Sebelum kita memulai kebaktian, akan ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan seperti berikut ini. Yang pertama, carilah tempat yang tenang atau hindari hal-hal yang akan bisa mengganggu fokus saudara-saudari kepada Tuhan dalam kebaktian ini. Yang kedua, persiapkan sikap hati yang respek kepada Tuhan di sepanjang kebaktian online ini dengan tidak sambil melakukan aktivitas lain selama kebaktian berlangsung. Yang ketiga, pada saat memuji dan menyembah Tuhan, sebaiknya kita fokus bahwa Tuhan adalah audiens kita. Yang keempat, mari kita bisa membuka kamera atau menampilkan video kita agar kita bisa tetap saling melihat dan dilihat agar dapat memberi semangat kepada satu sama lain. Yang kelima, persiapkan roti dan anggur komuni kita terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Brothers dan Sisters. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh bertemu lewat Zoom. Hari ini kita akan beribadah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, bahkan memuji Tuhan. Amin. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh bersama-sama dalam ibadah gabungan dengan Jemaat Makassar, Palu, dan Bitung. Olehnya saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk kita semua. Saya mau mengingatkan untuk kita semua, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selama ibadah berlangsung. Yang pertama adalah
kita menyalakan video selama ibadah agar bisa saling memberi semangat. Dan yang kedua, mari kita respect Tuhan dengan kita aktif dalam pujian penyembahan di tempat kita masing-masing. Bapak, Ibu, Brother, Sister, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, Brother, Sister, saya akan membacakan Mazmur untuk kita semua. Mazmur 95 ayat 1 sampai yang ke-7. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau. Sehingga kami Tuhan, brother, sister, bisa bersama-sama di dalam ibadah hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Engkau sepanjang minggu. Bahkan sepanjang hari kemarin Tuhan. Kami boleh melewati aktivitas kami masing-masing. Dan hari ini Tuhan, kami akan beribadah bersama-sama. Kami akan mendengarkan firman Engkau. Bahkan kami akan memuji Engkau lewat pujian. Biarlah hari ini Tuhan menjadi hari yang sukacita. Kami bisa mendapat suplemen baru lagi daripada Engkau. Olehnya Tuhan, biarlah kami mau belajar hari ini, mau mendengarkan firman Engkau. Dan biarlah Tuhan firman ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi boleh kami lakukan di dalam aktivitas kegiatan kami sehari-hari. Biarlah Engkau Tuhan mau menyertai sepanjang ibadah ini dari awal sampai akhir. Engkau mau pakai orang-orang yang bertugas hari ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami mau persembahkan ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir untuk hormat kemuliaan Engkau. Kami musrahkan ibadah ini ke dalam tangan Engkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pagi Bapak Ibu, Brother Sister. Pagi hari ini kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari dengan semangat kita akan memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian ini. Every distraction, my attention is set on you. My devotion, Jesus my portion, my affection is set on you. I was meant to worship, I was meant for your embrace. I was meant to worship, I was meant to bless your name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all
worship. I was made to bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was meant to worship. I was meant to bless your name. By your goodness, overwhelmed by your majesty, swept away in your holy presence, giving over all of me. I was made to worship, I was meant for your I was meant to worship, I was meant to bless your name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was meant to worship, I was meant to bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was meant to worship, I was meant to bless your name. My heart and flesh cried out for you to fill me up. You satisfy me. Fill me with power and truth. Fill me with love from you. You satisfy me. My heart and flesh cry out for you to fill me up. You satisfy me. Fill me with power and truth. Fill me with love from you. You satisfy. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship, I was made to bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was meant to worship, I was meant to bless your name. I was meant to worship, I was meant for your embrace. I was meant to worship, I was meant to bless your name. Amin. Sama-sama kita berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, brother, sister, sekali lagi sebelum kita dengarkan sharing firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi angkat satu pujian. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Amin. Sama-sama kita angkat pujian ini.
Selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur ya untuk setiap kita di sini. Saya mau mengucapkan selamat datang buat Jemaat Palu. Tepuk tangan dulu dong. Ya, ada juga Jemaat Bitung di sini. Mari kita tepuk tangan juga. Ya. Dan juga Jemaat Makassar, tepuk tangan. Juga ada dari Mamuju juga, tepuk tangan. Ya, banyak banget ya. Jadi kita semangat pagi hari ini bisa beribadah bersama-sama, ada sukacita. Kalau bisa beribadah di minggu pagi hari ini secara online, secara bersama, saya merasa, saya tahu saat ini kita lagi COVID, tapi COVID tidak mengganggu sukacita atau kebersamaan kita ya. Karena saya juga bersyukur Tuhan masih jaga kita, Tuhan masih pelihara kita, Tuhan masih memprotek kita begitu rupa. Saya memuji Tuhan ya. Saya juga tahu secara pekerjaan nggak mudah di COVID ini. Saya tahu juga banyak kita mengalami tantangan dalam pekerjaan, di dalam usaha kita. Nggak mudah, tapi saya berdoa untuk Tuhan beri jalan keluar ya buat kita semua. Berikan hikmat buat kita untuk menghadapi COVID ini dengan baik dan melewati masa sulit ini dengan betul-betul hikmat daripada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa Surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami bisa beribadah bersama-sama. Kami bisa betul-betul Tuhan sebagai satu keluarga. Kami memuji Engkau, kami bisa bernyanyi, kami bisa melihat iman kami satu sama lain. Itu kami mengucap syukur Bapak. Karena di masa sulit ini ya Tuhan, bahwa kami diuji, kami diuji dengan iman kami Bapak. Tapi saya melihat bagaimana murid-murid Yesus terus beriman, terus bisa sukacita walaupun masa sulit di dalam saat ini Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan pagi hari ini kami mau betul-betul fokus mendengarkan satu dua firman Engkau yang terus mengingatkan kami, yang terus menolong kami, yang terus mengubahkan kami, yang terus membuat kami semakin kuat karena kami mengenal Engkau dengan begitu dalam. Terima kasih, biarlah apa yang saya boleh sampaikan pagi hari ini betul-betul daripada Engkau dan semuanya untuk kemuliaan Engkau. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya mau share screen ya buat kita. Oke, tema kita ya di bulan ini di penghujung September ya, tentang ini adalah minggu terakhir di tema kita, dan saya berharap kita tetap bisa fokus ya. Kita bisa tetap semangat kepada Tuhan ya. Tema kita sincere and pure devotion ya. Diambil dari buku 2 Korintus 11 ayat 3, saya bacakan buat kita semua ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ulat itu dengan kelicikannya ya. Jadi ayat ini kita sudah baca sepanjang minggu ini ya. Saya mau kita ingat kembali, kita refresh kembali ya tentang tema kita bulan ini ya. Di 2 Korintus 11 ayat 3 ini judulnya adalah kesetiaan yang tulus dan murni kepada Tuhan. Sincere and pure devotion. Kalau di 2 Korintus bilang kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Kesetiaan yang sejati adalah kesetiaan yang tulus dan murni kepada Tuhan. Inilah tema kita, dan saya mau kita pagi hari ini melihat ini, kesetiaan yang tulus dan murni kepada Tuhan adalah hidup kamu dan saya ya. Dan saya percaya ini yang akan membuat kamu dan saya, kita semua setia sampai dengan akhirnya. Kalau kita punya hati yang tulus dan murni.
Tulus dan murni, ya. Menurut kamus bahasa Indonesia, tulus memiliki arti sungguh dan bersih hati, benar-benar keluar dari hati yang suci. Jujur, tidak pura-pura, murni jujur, tidak pura-pura, apa adanya di dalam hati dia. Tidak serong, tulus hati. Tulus ikhlas, bersih. Ya, itulah tulus dan murni. Ini satu kalimat yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Kalau kita baca di kamus ini ya. Jadi tulus dan murni ini betul-betul bersih hatinya. Hati yang paling suci, hati yang paling murni. Jujur, nggak pura-pura. Itu apa adanya. Ya, tulus ikhlas. Itulah artinya tulus dan murni. Ya, jadi kesetiaan yang tulus dan murni kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini sesuatu, menurut saya ada sesuatu rahasia untuk membuat kita sukacita di dalam Tuhan senantiasa dan kita setia sampai akhirnya walaupun menghadapi banyak tantangan dalam hidup kita, bahkan tantangan tersulit. Saya percaya kita akan bisa lewati ketika kita punya satu kesetiaan yang tulus dan murni kepada Tuhan. Ya, tadi kita baca di 2 Korintus 11 ayat 3 dibilang apa? Di ayat 3 dikatakan ya, saya baca lagi ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Ya, saya mau highlight dengan ini ya. Dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Paulus, ini adalah ekspresinya Paulus. Ya, ekspresinya Paulus bahwa dia sangat takut pikiran mereka, pikiran jemaat di Korintus itu disesatkan. Pikiran mereka disesatkan dari kesetiaan yang tulus dan murni kepada Tuhan. Itu yang Paulus takutkan. Aduh. Tetapi aku takut kalau ya. Itu satu ekspresi yang sepertinya sangat concern dia, sangat kalau pikiran kamu disesatkan. Itu adalah ketakutannya Paulus. Paulus sangat takut dengan jemaat Korintus kalau pikiran mereka disesatkan. Karena apa? Karena ada banyak rasul-rasul palsu pada waktu itu. Sehingga jemaat Korintus mulai guncang, mulai terpengaruh, mulai gak respect dengan Paulus di sana. Ya, kita baca di Korintus kita bisa lihat itu. Ya, karena banyak rasul-rasul palsu di sana. Dan rasul-rasul palsu itu berusaha untuk meyakinkan jemaat untuk apa? Menentang Paulus. Bahkan rasul-rasul itu mengecilkan Paulus. Ya, membuat seolah-olah Paulus itu bukan dari Tuhan. Itulah yang ditakutkan oleh Paulus. Karena rasul-rasul palsu itu bisa menyesatkan pikiran mereka. Sehingga mereka bergeser. Mereka kehilangan kesetiaan mereka yang sejati kepada Tuhan. Hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita nggak hati-hati, ya, maka pikiran kita pun sangat bisa disesatkan. Kalau kita nggak hati-hati ini, sangat bisa, sangat gampang pikiran kita disesatkan. Sehingga kesetiaan kita yang tulus dan murni itu bisa tergantikan. Jadi hari ini kita harus hati-hati. Kita harus betul-betul aware akan pikiran kita. Karena itu bisa tersesat, akan menyesatkan kita dari kesetiaan kita yang sejati. Itulah yang ditakutkan oleh Paulus, itulah yang Paulus tahu dan lihat daripada jemaat Korintus. Ya, kita tahu juga Paulus memberikan pembelaan. 2 Korintus 11 ayat 5 sampai 6. Tetapi menurut pendapatku sekalipun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu, jikalau aku kurang paham dalam hal berkata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakan kepada kamu dengan segala waktu di dalam segala hal. Paulus apa? Ini kata-kata kayak agak gimana ya, agak sarkastik ya. Tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Tak ada taranya itu nggak enak banget ya. Jadi dia
dia mungkin Paulus begitu ya burden dengan jemaat, tapi inilah ekspresi dia bilang, aku tidak kurang dari rasul-rasul palsu itu. Kamu harus tahu itu. Ya, dia mau siap, dia mau yakinkan jemaat. Ya, banyak rasul palsu yang dia harus yakinkan. Ya, kalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Jadi banyak rasul-rasul palsu. Ya, yang kedua tadi apa? Dikatakan, mungkin aku kurang paham dalam hal berkata-kata. Tapi di dalam hal pengetahuan, tidaklah demikian. Maksudnya apa, brother sister, Bapak Ibu Saudara? Jemaat Korintus, mereka terbuai, mereka terimpress dengan rasul-rasul palsu itu. Dengan apa? Dengan perkataan mereka yang indah, ya, perkataan yang wow, yang mungkin khotbahnya mereka itu rasanya sangat mempesona mereka. Kata-katanya sangat encouraging, ya. Kata-katanya sangat memberikan janji, kata-katanya memberikan semangat, menghibur, lucu mungkin, ya. Itulah rasul-rasul palsu itu. Mereka mendengar asik banget kalau dia ngomong, kalimatnya enak, nyaman, membangkitkan rasa senang dalam berkata-kata mereka itu. Itu yang Paulus mau sampaikan, pesankan kepada mereka. Justru karena itulah yang membuat mereka tersesat pikiran mereka. Tapi Paulus bilang apa? Aku dalam pengetahuan tentang firman Tuhan, tentang kedalaman firman Tuhan, tentang isi firman Tuhan, aku tidak demikian. Aku tidak kekurangan. Itu yang Paulus mau kasih tahu, mau mengingatkan supaya mereka hati-hati, supaya pikiran mereka jangan terbuai, hati perasaan mereka jangan terbuai dengan perkataan-perkataan yang indah. Hari ini, brother sister, Bapak Ibu Saudara-saudari, berapa banyak hari ini kita lihat orang-orang suka dengar perkataan yang indah itu. Ya, khotbah yang menyenangkan, firman Tuhan yang menghibur, lucu lagi. Kadang-kadang itu yang membuat orang tersesatkan pikirannya. Poin saya yang pertama buat kita semua hari ini, perasaan lebih kuat dari perintah firman. Hari ini saya mau kita hati-hati, brother sister, Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan sampai perasaan kita lebih kuat daripada perintah firman Tuhan. Ya, ini yang saya mau kita betul-betul ingat, ya, yang saya mau kita betul-betul sadari. Kadang-kadang perasaan kita bisa mendrive kita, membawa kita, dan kita kadang-kadang lupa atau kita kadang-kadang nggak peduli dengan firman Tuhan. Oke, pernah dengar kata kotoran kambing rasa coklat? Pernah dengar, ya? Biasanya orang kalau jatuh cinta itu kan dia pokoknya kotoran kambing aja rasanya coklat, perasaannya berbunga-bunga, ya. Ketika orang jatuh cinta, perasaannya wow, ya, semuanya rasanya enak, padahal nggak enak. Inilah yang saya mau kasih tahu kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kadang-kadang perasaan kita lebih kuat, lebih enak, lebih secure kita pertahankan lebih daripada perintah firman. Masih ingat kalau kita bilang begitu besar kasih Allah, ya, wah, karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Semangat nggak kita dengar itu? Saya percaya kita semua sangat semangat, sangat senang. Wow, indah dan menyenangkan banget karena mengandung janji. Kita bilang, terima kasih Tuhan. Tuhan akan menolongku. Dalam Tuhan ada kemenangan. Indah, ya? Indah banget. Dan menyenangkan banget. Karena mengandung janji. Jadi semua yang mengandung janji Tuhan, kita bisa terlena. Bapak, Ibu, Saudara. Kita bisa tersesatkan.
Bahkan kita bisa jadi egois. Sampai kadang-kadang kita nggak sadar bahwa janji itu akan diberikan kepada orang yang taat kepada perintah firman. Kadang-kadang kita bisa terbuai, kita menjadi terlena, disesatkan dengan pernyataan-pernyataan itu. Sehingga kita nggak peduli akan perintah firman, isi firman Tuhan. Ini yang saya mau kita sama-sama belajar, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Perasaan lebih kuat daripada perintah firman. Di 2 Timotius 4 ayat 3-4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Ini salah satu contohnya, saudara-saudari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak ada waktunya. Hari ini betapa banyak kita melihat bahwa orang nggak dapat lagi menerima ajaran sehat. Kenapa? Karena udah terbiasa hal yang indah, janji-janji itu. Karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi. Saya tidak bilang bahwa Tuhan sangat baik, Tuhan sangat mengasihi. Tapi kadang-kadang kita tidak termotivasi, kita mendapatkan pengajaran motivasi. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Hari ini kadang-kadang kita bisa mencari orang-orang, guru-guru yang kita suka dengar, yang enak di telinga kita, lebih daripada perintah firman Tuhan ketika orang berbicara tentang isi firman yang sedalam-dalamnya. Banyak orang memalingkan telinganya dari kebenaran yang sesungguhnya, perintah firman yang sesungguhnya. Dan bahkan itu nggak penting, seperti dongeng nggak penting. Lebih daripada perasaannya. Itulah yang terjadi hari ini. Dan saya mau kita mengerti, brother, sister, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Karena ini adalah yang kita harus tahu sama-sama. Lihat ya, begitu luar biasanya. Firman Tuhan ini bukan ini terjadi, ini akan terjadi. Kenapa? Karena ini dicatat di dalam Alkitab. Kita harus hati-hati. Kita harus betul-betul menyelidiki hati dan pikiran kita bahkan setiap hari. Betulkah perasaan kita lebih kuat daripada firman Tuhan? Ya, jujur nih, ya, saya mau tanya kita, brother, sister, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ya. Enak yang mana nih? Enak dengar yang mana ini ya? 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Atau Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak bisa melayan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, jujur nih, enak dengar yang mana? Enak dengar yang mana kita? Saya jujur ya, pasti kita enaknya dengar yang kedua, Yohanes 3 ayat 16. Lihat betapa kuatnya perasaan kita lebih daripada isi perintah firman Tuhan itu. Ini fakta. Ini yang Bapak, Ibu, semua kita harus aware. Harus betul-betul duduk dan betul-betul kita menyelidiki hati kita, betul-betul membereskan hati kita. Karena saya percaya kita semua di sini suka yang pertama. Saya pun sendiri yang suka yang kedua. Karena begitu mengandung janji. Wah. Tapi kuduslah kamu sebab aku kudus. Waduh. Ini kita ada bayangin ini. Bayangin itu. Bayangin pekerjaan kita. Bayangin si A. Bayangin si B. Bayangin wah, ada banyak. Ya kita wah. Betul ya. Kalau yang kedua kita iya senang banget. Lihat. Betapa kuatnya perasaan lebih daripada isi perintah firman. Mengapa orang bisa menggantikan kesetiaannya? Kenapa? Karena perasaan mereka lebih kuat daripada isi firman Tuhan. Contoh, ya, di 1 Petrus 3, ya, kalau kita baca di 1 Petrus 3 tentang suami istri. Hai suami, hai istri, ya. Hai istri, tunduklah kepada suami. Apa yang ada dalam pikiran kita?
Hai istri, tunduklah kepada suami. Terus kita bilang, dia begitu, ngapain saya harus tunduk-tunduk? Karena kamu ingat apa yang dia sudah menyakitkan kamu. Betul? Sering nggak itu terjadi dengan diri kita? Hai istri, tunduklah kepada kamu. Dia juga begitu, bro. Ngapain lah harus tunduk-tunduk? Kenapa? Perasaan kita yang menguasai kita lebih daripada perintah Tuhan. Perintah firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu. Terus kamu bilang, ini nggak tunduk juga, ngapain? Betul? Itu menunjukkan perasaan kita lebih kuat daripada perintah firman. Ya, orang suka bilang sama kita. Kadang-kadang orang suka berbicara kepada kita dengan bahasa nggak nyaman. Caranya nggak nyaman. Bisa membuat kita disesatkan oleh perasaan kita. Kurang ajar dia. Beraninya dia tiba-tiba bicara begitu. Ya, tiba-tiba muka kita udah merah. Nggak peduli isi atau nggak peduli dengan apa yang mau dibicarakan. Dan kita sedang memikirkan untuk bagaimana membalas. Balasan yang setimpal. Betul? Itu adalah perasaan kita yang lebih kuat daripada kita mau mendengarkan isi dari apa yang mau diceritakan. Itulah yang dialami oleh Paulus. Kenapa orang susah mengampuni hari ini? Karena jelas firman Tuhan ajarkan. Ya, sangat jelas orang Tuhan mau kita mengasihi. Tapi kenapa hari ini orang sulit mengampuni? Karena orang sulit meninggalkan perasaan dia. Kenapa orang susah merendahkan hati? Karena perasaan terdalamnya belum sembuh dan sangat susah untuk ditinggalkan. Pernah kamu lihat orang yang dulu semangat melayani Tuhan dengan tulus mengasihi? Pernah kita dengar itu? Dia betul-betul mengasihi Tuhan dengan tulus, dengan murni untuk Allah. Tapi karena tersakiti, meninggalkan semua dan kesetiaannya sama Tuhan. Jadi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kesetiaan yang tulus dan murni diukur dari waktu seseorang hadapi masalah, kekecewaan, kesakitan. Karena bisa saja perasaan kita lebih kuat daripada kesetiaan kita. Jadi hari ini, perasaan kita sangat bisa mencuri kesetiaan kita yang tulus dan murni. Makanya ada nyanyian, ya, nyanyiannya gini, nyanyian tentang jagalah hati, betul ya? Jagalah hati, ya. Untuk apa? Bisa fokus Tuhan. Ada nyanyiannya. Makanya Alkitab katakan di Kolose 3 ayat 23, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kenapa? Karena fokus kita adalah Tuhan. Atau karena Tuhan. Bukan karena keadaan, bukan karena siapanya. Karena kalau itu yang kita akan lihat, atau kita bersikap berdasarkan itu, maka sesuai dengan apa yang kita hadapi, apa yang kita lihat, itulah yang akan mempengaruhi kita. Karena itu mempengaruhi perasaan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya mau katakan kepada kita, perasaan kita bisa buat kita melawan Tuhan. Ini yang kita hati-hati. Ada satu quote ya. Control your emotions, or your emotion will control you. Artinya apa? Kita mengendalikan emosi kita. Kalau kita nggak bisa kendalikan emosi kita, maka emosi itu sendiri yang akan kontrol kita. Bahaya, brother sister. Kita akan melawan Tuhan. Amin. Perasaan lebih kuat kadang-kadang lebih daripada firman Tuhan. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dan segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus.
Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, saya suka ini. Kenapa? Karena apa? Ini bicara tentang ketulusan. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berbahagia memberi daripada menerima. Kenapa, brother, sister, Bapak, Ibu, Saudara? Karena memberi yang memberi. Kita memberi, kita nggak mengharapkan menerima. Kita memberi yang memberi aja. Tapi kalau orang menunggu untuk menerima, maka dia akan berpikir, saya akan menerima apa? Seberapa penting, seberapa berharga. Sehingga merusak kebahagiaan kita. Tetapi ketika orang memberi, dia memberi. Dia nggak butuh apa-apa, dia memberi. Makanya dia berbahagia memberi daripada menerima. Karena menerima, saya lagi tunggu. Mau menerima apa ini? Mau dikasih apa? Ya, membuat kita jadi nggak bahagia, membuat kita jadi marah, membuat kita jadi kritikal, membuat kita jadi kecewa. Kalau kita menunggu penerimaan, itu bisa mengganggu perasaan kamu dan saya. Ya, perasaan. Ketika Paulus, kita tahu ketika Paulus menegur jemaat Korintus, mereka bilang kamu kasar, ngomongnya kamu nggak sopan, ya kami nggak suka dengan kamu. Dia lebih bagus dari kamu. Rasul-rasul palsu itu lebih bagus daripada kamu. Ya, ini kita lihat ya di Korintus 7 ayat 8 sampai 10. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan surat itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan, tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Menarik, Paulus apa? Bilang sorry. Memang surat saya pertama itu buat kamu sedih, tapi saya nggak menyesal, nggak apa-apa. Ya, bukan berarti ketika ada orang perasaan nggak enak kita nggak sorry, bukan itu. Tapi Paulus nggak menyesalkan, walaupun nggak kata-katanya isi daripada surat dia nggak enak, membuat mereka hatinya sedih. Paulus bilang sorry. Ya, memang surat itu sedih, tetapi saya nggak menyesali karena itu bermanfaat. Ya, kadang-kadang hari ini Bapak Ibu Saudara kita fokus caranya, kita fokus bagaimana penyampaian buat enak hati kita, lebih daripada isinya atau tujuan yang mau disampaikan. Hati-hati. Kenapa? Karena kita penting dengan perasaan kita lebih daripada perintah firman. Kita sibuk dengan caranya. Saya tidak bilang bahwa cara tidak penting, tetapi kadang-kadang cara itu seperti membuat kita buta, membuat kita nggak peduli dengan firman Tuhan, kita nggak peduli dengan nasihat itu, karena caranya nggak sesuai dengan saya, caranya nggak enak buat saya. Itulah yang terjadi dengan jemaat pada waktu itu. Perasaan lebih kuat daripada perintah firman. Ini yang saya mau kita aware, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ini poin saya yang pertama. Poin saya yang kedua. Matikan kedagingan untuk menghidupkan firman. Kesetiaan yang tulus dan murni kepada Allah adalah ketika kita mematikan kedagingan dan firman itu menjadi hidup. Amin. Di 2 Korintus 11 ayat 7. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Lihat, inilah yang Paulus bilang. Aku merendahkan diri. Dia mematikan kedagingan dia. Demi memberitakan Injil, demi menghidupkan firman Tuhan. Itulah Paulus, dia mematikan kedagingan dia. Dia mematikan itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Paulus merendahkan diri, mematikan diri dia. Bayangin, jemaat Korintus adalah jemaat yang dia bangun sendiri. Ya, itu yang terjadi, itu yang kita harus tahu. Paulus dimanipulasi oleh rasul-rasul palsu, berusaha untuk mengecilkan dia. Paulus dikecilkan, tapi dia merendahkan diri dia, mematikan diri dia, mematikan kedagingan dia.
Hanya untuk apa? Firman Tuhan itu bisa hidup. Amin. Di Lukas 9. Di Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau muncul aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ini betul-betul kita perlu mematikan kedagingan kita, betul ya? Dibilang apa? Kalau kita mau ikut Yesus, kita mau setia sama Yesus, kita mau betul-betul mengasihi Tuhan dengan tulus dan ikhlas, adalah kita harus menyangkal diri kita. Kita mematikan diri kita, mematikan kedagingan kita, mematikan apa yang kita berlawanan dengan firman Tuhan. Kita mau matikan itu, menyangkal diri kita. Itulah seorang yang tulus dan murni kasih dia kepada Tuhan. Mau menyangkal diri. Hari ini brother sister, Bapak Ibu Saudara, masihkah kita menyangkal diri kita hari ini sebagai seorang Kristen? Kita betul-betul enggak, saya mau Tuhan yang terlihat. Saya mau mendisplaykan Tuhan. Bukan masa lalu saya, bukan hidup saya, tetapi Tuhan. Saya mau menyangkal diri saya membiarkan Tuhan yang ada, yang terlihat. Memikul salibnya, dia bilang, setiap hari kita memikul salib kita. Nggak mudah. Ya, pemberitaan firman Tuhan adalah kebodohan, betul ya? Pemberitaan salib adalah kebodohan. Sesuatu yang sepertinya orang dunia melihat ini nggak, ngapain? Ya, apalagi masa sulit begini, ngapain? Tetapi karena kita adalah orang-orang yang mau menghidupkan firman Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan, kita mau mikul salib itu, karena kita mau bawa firman Tuhan, kematian Yesus itu ada sesuatu yang berharga, yang bagi dunia bodoh. Kita mau mikul salibnya. Setiap hari kita mau share, kita mau bagikan iman kita, kita mau kasih waktu kita di masa sulit kita mau pikul salib itu, karena salib sudah memenangkan dunia. Dan hari ini kita semangat dengan itu, dan mengikut aku, dia bilang. Artinya apa? Just do it. Kalau itu yang Tuhan mau, saya mau lakukan. Mengikut aku, obey aja. Saya mau ikutin firman Tuhan itu. Saya betul-betul mau mengikuti isi firman Tuhan itu lebih daripada perasaan saya. Saya mau matikan kedagingan saya, karena saya mau ikut sama firman Tuhan. Saya mau obey, taat kepada firman Tuhan. Inilah yang dialami oleh Paulus sebagai contohan yang kita belajar pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Paulus setia dengan luar biasa sampai mati. Karena apa? Ketulusan. Karena kemurnian hati dia betul-betul mau ikut Tuhan. Hari ini saya mau ngajak kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil 2 poin ini, karena jangan biarkan perasaan kita menguasai kita. Mari kita mematikan kedagingan kita. Masih ingat Roma 6 ketika kita mengambil keputusan menjadi seorang murid Yesus, kita hidup baru. Kita betul menanggalkan manusia lama kita. Kita mau membiarkan firman Tuhan yang hidup, yang pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan surga, terima kasih buat pagi hari ini, bersyukur untuk setiap firman Engkau. Apa yang kami belajar pagi hari ini, biarlah betul-betul menolong kami, Pak, untuk menjadi seorang Kristen yang betul-betul sesuai dengan firman Engkau. Kami tidak mau membiarkan perasaan kami nggak mau membiarkan hati kami, perasaan yang tidak baik mengontrol kami lebih daripada firman Engkau. Tuhan, kami mau betul-betul menyangkal diri kami, memikul salib, mengikut Engkau, mematikan kedagingan kami, merendahkan diri kami. Seperti Paulus, Bapak. Karena kami mau menghidupkan firman Engkau. Kami mau memuliakan Engkau di dalam hidup kami, Tuhan. Mampukan kami, pimpin kami, Tuhan. Dan saya tahu, Tuhan, bahwa Engkau akan memberikan upah buat kami setelah kehidupan di dunia ini. Terima kasih buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, semangat, brother, sister, Bapak, Ibu, saudara-saudari, untuk kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menyampaikan pelajaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama masuk komuni. Sebelum itu kita sama-sama angkat satu pujian.
Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. To the
Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Be the center of it all. Be the center of it all. Bapak Ibu sekalian, saat ini mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Sebelum saya memecahkan ayat untuk kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan saat ini kami mengingat kembali betapa baiknya Engkau Allah yang luar biasa, yang rela mengirimkan anak-Mu yang tunggal datang ke dunia ini, Yesus Kristus, untuk menebus dosa kami melalui salib-Nya. Dan pagi hari ini biarlah kami bisa merenungkan kembali betapa besar kasih dan pengorbanan Engkau buat hidup kami. Bantu kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Filipi pasal yang ke-2, ayatnya yang ke-5 sampai 8. Bunyinya demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jemaat yang kekasih, ada satu bagian di dalam hidup saya yang begitu panjang, saya berasa hilang di dalam hidup saya tentang hubungan saya dengan Bapa di sorga. Karena saya dibesarkan di keluarga yang broken home, ya. Papa saya sejak itu meninggalkan kami saya di usia 2 atau 3 tahun. Jadi sangat masih kecil, tidak tahu apa-apa, dan hadirlah seorang papa tiri, ya. Ya, dan saya dapat didikan dan juga pengasuhan yang tidak sehat. Saya tidak bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Karena terlambat atau panggilan saya datang terlambat pun saya dapat hukuman. Jadi susah sekali saya membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, sampai itu di usia umur 18-19 pun masih dapat perlakuan seperti itu. Jadi ada satu life trap begitu, atau jebakan hidup begitu, dan juga bahkan trauma di dalam diri saya, sehingga waktu saya menjadi murid Yesus bahkan menikah, saya sulit sekali terkoneksi dengan Bapak saya di sorga, karena memang saya tidak dapat figur seorang Bapak. Dan saya harus berjuang terus-menerus. Nah, saya ingat ayat ini mau sangat membantu saya bahwa saya berusaha mencoba bagaimana menaruh hati pikiran saya seperti Kristus. Tapi yang saya lihat, ternyata saya nggak bisa lakukan seperti apa yang firman Tuhan mau. Perasaan saya begitu sangat kuat karena balas dendam, karena kesakitan. Jadi sulit sekali untuk melepaskan karakter pengampunan itu, baik kepada orang tua, mau bahkan
di dalam pernikahan saya, bahkan orang-orang tertentu di dalam kehidupan saya, di masa-masa seperti itu. Tapi waktu saya menemukan, mengapa seperti itu? Karena saya tidak mengosongkan hati saya tidak mengosongkan diri saya tidak merendahkan hati saya. Sehingga sulit sekali saya mempunyai pikiran, perasaan seperti Kristus. Dan saya sangat memuji Tuhan, karena melalui ayat ini, saya mengosongkan diri, saya menganggap Tuhan jauh lebih penting, orang tua jauh lebih penting, orang lain jauh lebih penting, pasangan saya jauh lebih penting. Sehingga saya bisa mendapatkan, saya bisa menerima, ada ruang di mana saya diisi oleh firman Tuhan. Saya berasa untuk menyangkal diri saya itu butuh perjuangan, karena saya harus membunuh kedagingan saya berpuluhan tahun bahkan untuk bisa terkoneksi dengan Bapa. Dan saya sangat memuji Tuhan, saya masih terus berjuang hari ini di dalam pernikahan saya maupun di dalam hidup saya sebagai murid Yesus. Istri saya menambahkan. Saya tipe dengan kepribadian melankolik, tipe perfeksionis, suka berpikir banyak mempertimbangkan ini dan itu, dan saya dibesarkan dengan background keluarga dan pernikahan orang tua yang tidak sehat lah ya. Dan saya sadar itu banyak sekali mempengaruhi kepribadian saya, dan saya mengkopi pola-pola yang tidak sehat tersebut dan saya bawa ke dalam pernikahan saya ketika saya menikah. Nah, usia pernikahan saya dengan suami memasuki tahun ke-19, tetapi kurang lebih 6-7 tahun di awal pernikahan itu sangat-sangat parah, penuh dengan konflik, dan saya sadar itu karena saya tidak menjalani peranan saya sebagai seorang istri dengan benar. Saya sangat controlling, itu sangat parah. Saya tipe yang suka pakai pikiran saya sendiri karena saya merasa saya lebih pintar, saya suka dengan apa yang saya mau saja, kalau tidak saya akan ngotot, dan saya sadar itu karena kesombongan saya. Nah, kurang lebih 13 tahun yang lalu ketika kami memutuskan untuk kembali dibantu di dalam komunitas ini, kami dibimbing, dimentoring, dan saya secara pribadi sangat-sangat dibantu untuk melihat salib Kristus, sehingga saya mengerti dan mendapatkan keyakinan bagaimana menjalani peranan saya sebagai seorang istri, seperti yang Bible mau, seorang istri yang respect, yang obey, yang submisif sama suami, dan menjadi penolong satu tim, bukan perongrong. Dan untuk melatih semua itu, saya butuh untuk memiliki pikiran seperti yang Kristus mau. Saya harus mengosongkan diri dan menjadi rendah hati atau humble. Kematian Kristus memberikan saya keselamatan. Salib Kristus memberikan saya kekuatan untuk menjadi istri yang humble, untuk dibimbing suami. Mengosongkan diri sehingga mudah diberikan masukan atau teguran atau nasihat ketika saya jatuh salah. Melatih pikiran yang benar seperti pikiran Kristus untuk lebih sehat bahkan secara emosi di dalam merespon segala persoalan yang datang di dalam hidup saya, terutama di dalam pernikahan saya. Dan saya sangat bersyukur hari ini saya terus mau dibantu, dibimbing bahkan oleh suami saya, walaupun penuh perjuangan dan seperti yang suami bilang, dan saya bersyukur dengan khotbah tadi juga yang mengingatkan terus untuk lebih melihat kepada firman lebih daripada perasaan saya. Salib Kristus memberikan saya kekuatan itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya mengajak kita semua, mari kita miliki pikiran Kristus, mengosongkan diri kita sehingga gampang dibantu mendapat pertolongan, merendahkan hati kita sehingga kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita sebagai murid Yesus. Dan mari kita mempersiapkan roti dan anggur kita di samping kita, dan saya akan membacakan beberapa ayat untuk kita sambil kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan yang saya ambil di 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 berkata, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya. Kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih atas pengorbananmu. Biarlah salib Engkau cukup untuk kami bisa mengosongkan diri kami, hati kami, pikiran kami, Tuhan. Salib Engkau cukup mengubahkan untuk kami keluar dari kesombongan kami. Salib Engkau cukup kami keluar dari keegoisan kami. Dan salib Engkau cukup supaya kami terus mau memberitakan firman Engkau. Salib Engkau cukup kami membuat kami menyangkal diri untuk mengikut Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan persembahan kami. Pakai hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat siang Bapak, Ibu, Brother and Sister semua. Sangat bersyukur kita sudah dengar sharing firman Tuhan yang sangat luar biasa dari Bapak Pendeta Penho. Kita juga sudah mendengar sharing komuni dari brother kita Armando Galongi dan Sis Jane yang sangat menginspirasi kita. Saatnya mari kita sama-sama perhatikan pengumuman di layar. Saya akan bantu bacakan pengumuman sepekan ke depan. Seluruh kegiatan ministry, ibadah minggu, PDA, PDG, Bible study, pembimbingan kita tetap jalan dengan menggunakan online Zoom. Bagi saudara-saudara yang ingin membutuhkan konseling, sharing pribadi, pergumulan, atau hanya ingin bersama-sama menggali firman Tuhan, kita bisa tetap via Zoom. Boleh menghubungi saudara Jamie, John Lee, dan Armando. Bagi yang membutuhkan roti dan anggur komuni, boleh menghubungi salah satu sister yang ada di Palu, Bitung, dan Makassar. Untuk support pelayanan gereja dan untuk kemuliaan Tuhan, jemaat bisa menabur korban persembahan yang ditujukan ke rekening Yayasan Gereja atas nama Yayasan Gereja Kristus Damai dengan nomor rekening 7890560606 atau bisa juga scan QR code yang ada pada layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Percaya Tuhan dan kau diberkati. Mari percaya dan bersetia, jangan menyimpan, ikutlah Tuhan, siapkan diri, kuatkan hati. Mari beri
berjanji kan menyertai, dalam namanya kita akan menang. Bersukacita, Tuhan baik, Dia beri hasilmu berlimpah-limpah. Tuhan mengasihi orang-orangnya, kan diberikan gunung perlindungan. Adakah kau susah, hati lemah, ujilah dirimu, mungkin kau salah, pandanglah salibnya, Tuhan mengampuni, percaya Tuhan dan kau diberkati. Mari percaya dan bersetia, jangan menyimpang, ikutlah Tuhan. Siapkan diri, kuatkan hati, mari beritakan kabar gembira. Tuhan berjanji kan menyertai, dalam namanya kita akan menang. Percaya dan bersetia, jangan menyimpang, ikutlah Tuhan. Siapkan diri, kuatkan hati, mari beritakan kabar gembira. Tuhan berjanji kan menyertai, dalam namanya kita akan menang. Dalam namanya kita akan menang. Dalam namanya kita akan menang. Puji Tuhan, saya yakin kita semua pasti sangat diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Ada amin? Pagi ini terasa beda. Saya serasa minum double shot espresso. Biasanya kalau habis minum kopi, mataku ini langsung terang. Tapi ini lebih dari double shot. Karena hari ini kita semua dapat double berkat, dapat double shot firman dari Bapak Pendeta Venho dan Bapak Pendeta Armando dari Bitung. Ini membuat roh kita kembali menyala-nyala. Boleh dong kita kasih like-nya? Kita semua sudah dengar sharing pengalaman bersama Tuhan yang sangat menginspirasi dari Bapak Pendeta Armando dengan istri. Thanks Pak, Bu. Mari beri tepuk tangan yang sangat meriah buat firman Tuhan, karena firman Tuhan itu hidup, berkuasa, dan sanggup merubah kehidupan kita. Terima kasih juga buat Bapak Pendeta Venho yang sudah membagikan pelajaran firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Thanks Pak Gem. Mari kita beri aplaus sekali lagi buat kebenaran firman Tuhan.
Ada beberapa poin yang saya catat dari khotbah Pak Venho. Perasaan itu lebih kuat dari perintah firman. Jadi saya harus cek perasaan saya tiap hari. Apakah perasaan saya ini masih ada kasih Allah? Karena kasih itu membuat sebuah perintah menjadi mudah untuk dilakukan. Karena kalau saya mengasihi Tuhan, perintahnya pasti mudah untuk saya lakukan. Yang kedua, matikan keinginan daging. Kedagingan tidak memiliki kemampuan untuk menaati Allah. Nah, ini yang perlu saya matikan setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau firman Tuhan hari ini buat kita semua, mari kita simpan dalam hati kita dan kita renungkan pagi, siang, malam. Karena merenungkan firman-Nya dapat membuat firman itu berakar di dalam batin kita. Sehingga itu yang sanggup mengubah perilaku dan karakter kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak Tuhan, terima kasih atas tuntunan dan penyertaan Tuhan sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih untuk firman-Mu, ajari kami senantiasa untuk hidup berkenan kepadamu. Saya berdoa semoga pelajaran firman yang kami dengar menjadi kekuatan bagi iman kami ya Tuhan. Beri kami hikmat, wahyu, dan pengertian supaya kami bukan hanya tahu dan mengerti firman, tapi kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati juga Bapak Pendeta Venho yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati, sertai pelayanannya dimanapun beliau dipercayakan. Engkau yang sertai dan pelihara kesehatan seluruh keluarganya. Kami juga mau berdoa dan memohon kepada Engkau Tuhan buat kondisi pandemi yang melanda Indonesia dan seluruh dunia. Biar situasi ini bisa cepat berlalu. Engkau yang kuatkan dan Engkau yang beri booster imun buat para penderita dan tenaga-tenaga medis, semua dokter dan seluruh perawat. Kami juga mau bersatu hati berdoa buat wakil Engkau di muka bumi ini, yaitu pemerintahan yang sekarang, agar para pejabat-pejabat yang bertugas bisa mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat bagi kami rakyatnya. Agar seluruh rakyat Indonesia terjaga dan tetap sehat, bisnis dan ekonomi lancar terkendali. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur sekali lagi untuk pemeliharaan Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan untuk setiap kami. Dan kami pun sudah memberikan korban persembahan, biar setiap taburan kami, persembahan kami dipakai untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan. Berkati setiap hamba-hambamu yang menabur bagi pekerjaan Tuhan, Engkau yang pelihara, Engkau yang menyertai, berkati setiap usaha mereka. Terima kasih, kami memberi dengan ucapan syukur hanya di dalam satu nama yang kudus dan ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai. Setelah ini kita akan berfellowship bersama dalam board breakout room. Hari ini sangat Selamat hari Minggu semuanya. Happy Sunday. Akan berfellowship bersama brother sister kita, ada yang dari Palu dan dari Bitung. Dengan berfellowship kita bangun bersama suatu hubungan yang saling memberi, saling membangun satu sama lain, sehingga kita bersama akan menciptakan satu hubungan komunitas yang sehat. Happy Sunday. Happy Sunday.